Tahun 2022 menjadi masa pemulihan dan bangkit setelah pandemi melanda negeri ini dalam 2 tahun terakhir. Wakil Ketua DPR bidang Korkestra Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa bangsa ini patut bersyukur bisa berhasil dan menang melawan pandemi. Dikatakannya jika corona telah kita setrika, krisis telah kita linggis. Indonesia kita berhasil mengendalikan pandemi dan kita akan memasuki era pemulihan agar anak-anak bisa kembali bersekolah, tatap muka dan semua warga dan orang muda kembali bekerja. Demikian disampaikan Gus Muhaimin saat menyampaikan pidato awal tahun bertajuk Peta Jalan Indonesia Maju pada hari Senin 3 Januari 2022. Ditegaskannya lebih lanjut, tahun 2022 harus disambut dengan semangat tinggi dan sikap optimistis, sebab Indonesia masih memiliki waktu untuk mengejar prestasi-prestasi besar. Menurutnya, sikap optimistis dan percaya diri bukan berarti boleh berpuas diri dan bersantai, sebab pemulihan dari pandemi bukan hanya pemulihan ekonomi atau naiknya angka-angka produk domestik bruto. Faktanya, masih banyak warga yang belum bisa bangkit akibat pandemi dan krisis ekonomi. Diakuinya, jika banyak keluarga-keluarga Indonesia tidak memiliki pendapatan layak, masih banyak orang muda tidak bekerja, jobless, menganggur. Karena itu, pengertian pemulihan haruslah mencakup pemulihan sosial ekonomi, bukan hanya pemulihan ekonomi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan, pemulihan sosial ekonomi harus memuat minimal 3 tujuan penting. Pertama, menurunnya angka pengangguran saat ini. Total angka pengangguran nasional masih sangat tinggi di angka 9% lebih. Diketahui DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau tercatat memiliki angka pengangguran tertinggi. Karena itu diingatkan sekali lagi bahwa lapangan kerja adalah kepentingan sosial. Semakin banyak warga bekerja, semakin kuat daya beli dan semakin banyak wajib pajak. Semakin banyak warga bekerja, semakin kuat kohesi sosial dan loyalitas untuk Indonesia kita. Karena itu Gus Muhaimin mendesak perluasan dukungan pemerintah untuk orang muda dan warga mencari kerja, pelatihan kerja dan bimbingan mencari lapangan kerja, baik secara online dan offline di semua kabupaten dan kota di Indonesia, dimulai dari DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kedua, menurunnya beban utang pemerintah. Meskipun rasio utang dinilai masih aman, namun beban bunga utang saat ini sudah sangat besar sehingga menelan biaya sangat tinggi. Dalam APBN 2022 direncanakan pembayaran utang pemerintah sebesar 405 triliun lebih, terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar 393 triliun rupiah, dan bunga utang luar negeri sebesar 12 triliun rupiah. BUMN akan menjadi beban utang pemerintah karena pemerintah de facto dan de jure adalah pemilik dan pemegang saham utama BUMN tersebut. Ketiga, menurunnya jumlah keluarga dan warga miskin ekstrim. Kelompok warga negara yang betul-betul tidak memiliki pendapatan dan daya beli untuk bertahan hidup. Gus Muhaimin menyebut di Jawa Tengah ada 5 daerah dengan angka kemiskinan ekstrim tinggi, yakni Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang, dan Brebes. Pemerintah Presiden Jokowi telah menyadari soal ini dan meletakkan sebagai prioritas dan ukuran keberhasilan pembangunan tahun 2022, yaitu menekan tingkat pengangguran menjadi 5,5 sampai dengan 6,3%.
Dari Jakarta, tim Suara Kalwedo melaporkan.